Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Tapi kalau kalian lagi ngerasa bingung, capek, atau malah ngerasa hidup kok kayak nggak jalan kemana-mana, tenang aja, kamu nggak sendirian. Aku Iis Nurul Hasana, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Hari ini aku pengen ngobrol santai soal satu hal yang kayaknya sering banget dialami anak muda zaman sekarang, yaitu quarter life crisis. Pernah gak sih kamu tuh kayak ngerasa temanku udah kerja, yang satu udah nikah, tapi aku masih ngerasa kayak ngeraba hidup sendiri gitu. Nah, itu salah satu tanda dari quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Fase di mana kita mulai mempertanyakan hidup, tujuan, dan masa depan. Jadi gini teman-teman, quarter life crisis itu bukan cuma drama anak muda, tapi memang fase psikologis yang nyata banget. Berdasarkan survei dari Kementerian Kesehatan lewat Indonesia National Absolute Mental Health Survey tahun 2022, sekitar 34,90% remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Itu artinya banyak banget di antara kita yang rentan mengalami kebingungan, kecemasan, bahkan kehilangan arah. Salah satu penyebabnya ya dunia digital yang kita hadapi tiap hari. Penelitian dari jurnal Syntax Literal bilang, makin sering kita scroll media sosial, makin besar kemungkinan kita merasa cemas dan membandingkan diri. Lihat orang lain posting pencapaian, traveling ke luar negeri, punya pekerjaan keren, langsung deh muncul pikiran, kok hidupku gini-gini aja ya? Padahal yang kita lihat di media sosial itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Nggak ada yang upload kegagalannya. Jadi penting buat sadar kalau hidup bukan lomba dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Selain itu, tekanan ekonomi juga nggak kalah berpengaruh. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,82%. Dan yang paling tinggi justru di usia muda yaitu 15-24 tahun. Jadi, kalau kamu lagi struggle cari kerja, ngerasa gagal atau belum punya karir, percayalah kamu gak sendirian. Nah, terus bagaimana cara kita ngadepinya? Nih, aku punya 3 tips sederhana tapi penting banget. Yang pertama, coba deh tetapkan tujuan hidup yang realistis. Gak perlu buru-buru punya semuanya, fokus aja ke satu hal yang bisa kamu capai sekarang, sekecil apapun itu. Yang kedua, latih mindfulness. Coba berhenti sejenak, tarik nafas, dan sadari apa yang kamu rasain saat ini. Kadang kita terlalu fokus mencari masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Ketiga, jangan takut cari dukungan, entah itu curhat ke keluarga, kalau perlu ke psikolog. Ngomongin perasaan bukan tanda lemah, tapi tanda kamu cukup berani untuk mengenali diri kamu sendiri. Dan yang paling penting, ayo kita sama-sama berani buka obrolan soal kesehatan mental. Karena makin sering dibicarakan, makin kecil stigma yang melekat. Teman-teman, quarter life crisis itu bukan akhir, tapi justru awal dari proses kita mengenal diri lebih dalam. Dan kamu masih punya banyak waktu buat tumbuh. Teruslah berproses, nikmati perjalananmu, dan jangan bandingkan langkahmu sama orang lain. Karena versi terbaik dari dirimu itu sedang kamu bentuk sekarang.
Terima kasih udah mau dengerin. Jangan lupa share video ini kalau kamu ngerasa relate. Siapa tahu bantu teman-teman juga. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye-bye.